Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Amin Huda dari kelas 4A Psikologi Industri dan Organisasi dengan NPM 218100091. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang iklim dan budaya organisasi. Di presentasi saya kali ini ada pun bahasanya. Yang pertama ada pengertian iklim dan budaya organisasi. Yang kedua ada pengaruh iklim dan budaya organisasi. Yang ketiga ada cara menciptakan iklim dan budaya organisasi yang positif. Yang pertama, bahasan pertama ada pengertian. Menurut Wirawan tahun 2015, iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi dalam lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi, yang kemudian menentukan kinerja suatu organisasi. Sedangkan menurut Kecihu tahun 2023, budaya organisasi adalah nilai-nilai dan perilaku karyawan dalam perusahaan. Nah, meskipun budaya dan budaya organisasi dan iklim organisasi ini sama-sama berkaitan dengan karakteristik sebuah organisasi, namun ada beberapa perbedaan utama, di mana budaya organisasi berpusat pada nilai-nilai dan perilaku karyawan dalam perusahaan, sedangkan iklim organisasi berfokus pada atmosfer yang tercipta di perusahaan berdasarkan budayanya. Kemudian ada pembahasan yang kedua, itu ada pengaruh iklim dan budaya organisasi. Iklim organisasi dan budaya organisasi sangat penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Iklim dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi karyawan, loyalitas karyawan, komitmen, kepuasan kerja, produktivitas, inovasi, dan kualitas layanan karyawan. Sebaliknya, jika iklim dan budaya organisasi itu negatif, maka dapat menimbulkan yang pertama itu ada konflik, stres, turnover, atau karyawan keluar dari perusahaan. Kemudian ada absensi, kesalahan, dan keluhan karyawan. Yang ketiga, ada cara untuk menciptakan iklim dan budaya organisasi yang positif. Gimana sih caranya itu? Nah, yang pertama itu dapat menetapkan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi yang jelas dan disepakati bersama seluruh anggotanya. Yang kedua, dapat mengembangkan komunikasi yang efektif, terbuka, jujur, dan saling menghormati antara manajemen dan karyawan serta antar karyawan. Nah, jadi komunikasinya tuh dapat memberikan saran, tapi ya tidak memaksakan kehendak. Kemudian jujur dan dimana itu tidak melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi gitu ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan, insentif, pelatihan, dan kesempatan berkembang bagi karyawan atau anggota yang berprestasi. Nah, mungkin ini buat memberikan kepuasan kerja terhadap mereka dan meningkatkan loyalitas. Kemudian yang keempat itu ada menerapkan sistem manajemen partisipatif yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih, dan sehat. Nah, nyaman di sini tuh dapat berbagai hal ya, mungkin dari keadaan ruangan, aroma ruangan, pencahayaan, kemudian bagaimana sikap karyawan lain terhadap karyawan lain ya gitu, atau manajemen dengan karyawan. Kemudian aman, tidak ada ancaman dari atasan, tidak ada intimidasi dari mungkin senior atau bagaimana. Bersih, bersih tentu mesti pasti akan jadi nyaman. Kemudian sehat, di mana persaingan tuh sehat, tidak saling menjatuhkan, memang saling menjatuhkan, tapi sehat aja tuh, gak pakai cara curang atau fitnah atau gimana itu. Kemudian di sini
Saya juga memberikan contoh iklim dan budaya organisasi. Kebetulan universitas saya sendiri, yaitu Universitas PGRI Semarang, di mana Universitas PGRI Semarang ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian. Nah, menurut saya di universitas saya ini memiliki iklim dan budaya organisasi yang positif, yang ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, dan tentunya disepakati bersama oleh seluruh sivitas akademika. Visi universitas adalah menjadi universitas yang unggul dan berjati diri. Kemudian, misi Universitas PGRI Semarang adalah menyelenggarakan catur dharma, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pelayanan untuk membentuk insan cendekia serta pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan bagi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Adapun tujuan Universitas PGRI Semarang adalah untuk membentuk insan cendekia yang unggul dan berkarakter untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan, membentuk pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni dengan wawasan global, komitmen nasional, dan kearifan lokal, serta membangun kehidupan bermartabat. Nah, ada poin kedua, yaitu Universitas PGRI Semarang memiliki komunikasi yang efektif, terbuka, jujur, dan saling menghormati antar pimpinan dan anggota serta antar anggota universitas. Komunikasi dapat berlangsung melalui berbagai media seperti rapat, seminar, diskusi, surat elektronik, website, media sosial, dan lain-lain. Nah, komunikasi juga dapat bersifat formal maupun informal. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan koordinasi, kerjasama, informasi, partisipasi, dan feedback dalam organisasi. Nah, di poin ini tuh sering ada tukar informasi antara mahasiswa dan dosen, di mana di luar jam kuliah, jadi kadang tuh di kantin itu ngopi bareng atau makan bareng, itu jadi kita tuh tukar besok itu materi apa, kampus mau adain acara apa, terus yang terjadi di mahasiswa tuh kesulitannya tuh apa. Kadang masukan-masukan itu datang dari situ. Kemudian yang diskusi ini kemarin ada sarasehan di mana kami para mahasiswa ini juga mengkritik bagaimana para dosen ini dan para dosen juga memberikan tanggapan mereka terhadap kritikan kami. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja tentunya dalam Universitas PGRI Semarang untuk lebih baik lagi. Kami juga mendapatkan feedback dan Bapak Ibu guru atau Bapak dosen itu juga mendapat feedback yang baik juga dari kami itu. Kemudian yang terakhir itu Universitas PGRI Semarang memberikan penghargaan, insentif pelatihan dan kesempatan berkembang bagi anggota universitas yang berprestasi. Penghargaannya dapat berupa sertifikat, piagam, uang tunai, atau fasilitas lainnya. Insentif dapat berupa beasiswa, ya tentu, bantuan dana penelitian, cuti studi lanjut, atau fasilitas lainnya. Pelatihan dapat berupa workshop, seminar, lokakarya, atau kursus yang relevan dalam bidang keahlian atau minat anggota universitas. Kesempatan berkembang juga dapat berupa mengikuti pertukaran pelajar atau dosen luar negeri atau mengikuti kegiatan ilmiah lainnya. Nah, ini perlu saya banggakan sih, salah satunya UGRIS itu termasuk yang aktif dalam pertukaran pelajar kampus Merdeka. Kemarin banyak yang ikut di angkatan 4 dan 5-nya. Luar biasanya. Kemudian ada dosen yang keluar negeri atau melakukan studi luar negeri penelitian dan atau mengikuti kegiatan ilmiah lainnya. Kebetulan saya juga mengikuti kegiatan ilmiah berupa pembuatan artikel Sinta dan Scopus internasional. Semoga lancar. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila berkenan memberikan koreksi, bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.